RRI Palembang. Peh Kito Peloi acara selanjutnya. Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi seni. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perompak RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Oke, baik, Bang Cibica dulur-dulur dimanapun berada, dan kita tahu bahwa di Indonesia ini semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, dimana kita berbeda-beda tapi tetap satu jua ya. Dan juga budaya toleransi ini luar biasa ya. Kalau kita bermasyarakat dengan perbedaan ini justru membuat kita semakin erat, semakin ada hubungan yang hangat ya begitu. Dan yang pasti ini juga sudah mencerminkan masyarakat Indonesia yang selalu cinta damai. Nah, terkait juga dengan obrolan komunitas untuk di kesempatan pagi ini yang sudah hadir di studio Perompak FM Palembang edisi Sabtu tanggal 5 Juli 2025. Ini kita sudah kedatangan kawan-kawan dari Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Sumatera Selatan. Nah, kita bakal ngobrol terkait dengan harmoni dalam keberagaman, PT Sumatera Selatan menyemai toleransi. Tapi sebelum kita ke narasumber, kami pengen menyapa terlebih dahulu untuk Mance Bica yang sudah monitor di aplikasi RRI Digital. Selamat pagi dan juga salam sukses selalu ya. Dan juga selain itu Mance Bicanya juga baca menyaksikan tayangan obrolan kami di kesempatan kali ini dengan menyaksikan di tayangan YouTube Perompak Palembang. Nah, jadi yang pengen ikutan obrolan juga boleh KG di komen di live chat kita, atau bahkan yang pengen telepon juga boleh ya di 0711351656, atau yang pengen WhatsApp juga boleh di 08977884 Oke, dan langsung saja kita bakal kenalan kepada ketiga narasumber kita. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Oke, baik. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat nih kayaknya ya. Alhamdulillah sehat. Cahayu. Cahayu. Itu bahasa Tionghoanya ya, Kung ya? Hau. Ini banyak ilmu nih nanti yang akan kita dapatkan ya di sini. Oke, baik, Mance Bica, ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta maka tak jodoh ya. Oke, baik, kita akan kenalan terlebih dahulu kepada ketiga narasumber kita. Yang pertama ini ada Kungkung Haji Herianto Kurniawan. Selamat pagi, Kung. Selamat pagi. Oh, kalau lihat Kungkung ini pokoknya kita yang muda nih ikutan semangat juga nih ya. Luar biasa dengan semangat Kungkung ini, mencerminkan sekali bahwa kita tidak boleh malas-malasan, Kung. Benar, Kung ya? Harus. Usia Kungkung sudah 82 ya? Baru. Wah, baru. Luar biasa nih. Nah, Kungkung ini sebagai pembina Yayasan Muhammad Cheng Ho PT Sumsel. Betul. Luar biasa sekali. Nah, Kungkung juga tidak datang dewean, ini didampingi oleh dua rekan lainnya juga. Di sebelah kiri Kungkung ini ada siapa nih kita manggilnya, Abang, Pak? Kayaknya Abang karena masih muda ya. Ada Bang M Malian Zikri. Bener ya, Bang ya? Benar. M-nya nih apa nih? Muhammad. Wah, Muhammad Malian Zikri ya. Ini kalau Bang Malian panggilannya. Iya, benar. Ini sebagai sekretaris umum dari DPW PT Sumsel. Sehat juga Bang ya tadi ya? Alhamdulillah, semangatnya juga sama. Dan juga ada satu lagi di sebelah kirinya Bang Malian, ini juga sudah kedatangan ada Ustadz Yanto M.Hum MIP sebagai Ketua Masjid Cheng Ho Palembang. Selamat pagi, Ustadz. Selamat pagi. Sehat, Ustadz ya? Hau. Kalau bahasa Tionghoanya apa tuh hau tadi? Hau sehat. Sehat, baik. Wah, luar biasa, baik. Ini dengan kabar sehat ini mudah-mudahan akan
bikin pendengar kita juga semakin sehat dengan obrolan kita untuk di 60 menitan ke depan ya. Nah ini kita bakal ngomongin soal yang tadi sudah kulo sampai ke mengenai harmoni dalam keberagaman. PT Sumatera Selatan menyemai toleransi. Tapi sebelumnya kita pengen tahu dulu mengenai Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Sumatera Selatan atau yang disingkat dengan PT Sumsel. Mungkin ada yang pengen jawab, silakan. Kita pengen tahu sejarah awal Persatuan Islam Tionghoa ini hadir sejak tahun berapa dan juga inisiasi siapa. Mungkin Kung sebagai pembinanya ada jawaban, silakan Kung. Yang lebih hafal soal sejak berdiri itu Ustadz. Oh Ustadz, silakan Ustadz Yanto mungkin bisa menjelaskan kepada pendengar kita. Ya, baik, terima kasih. PT itu singkatan dari Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Itu berdiri pada bulan Februari tahun 1963. Oh, sudah Itu lumayan lama ya Ustaz ya? Ya, itu di Jakarta. Itu gabungan dari dua organisasi. Oh itu. Itu yaitu Persatuan Tionghoa Indonesia. Ya, itu ada di Medan dengan PMT Persatuan Muslim Tionghoa. Gitu. Jadi itu di Jakarta. Kemudian mereka bergabung. Yang di Medan itu diketuai oleh UAS. Oleh UAS, bukan Ustadz Abdul Somad, bukan. Oh beda ya. Bukan. Pikiran saya langsung ke situ tadi. Dia Ustadz juga, dai. Dia nama ininya tenarnya yang Asyong. Tapi gitu. ketika hijrah itu bernama Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad juga namanya. Muter-muter ini dari tadi ya. Iya. Artinya memang ini Ustadz UAS itu ya Ustadz? Dai dia. Oh, dai namanya Yap Asyong namanya. Oh, Asyong. Itu tahun 70-an beliau itu waktu itu ketika bergabung dan dia di bidang dakwah dan pengembangan organisasi. Jadi sampai ke provinsi kemana aja beliau itu berdakwah di kalangan Tionghoa. Wah, itu ya. Iya, seperti itu. Jadi dari tahun 1963 bergabung. Nah, itu yang di Medan itu diketuai oleh Yap Asyong atau Ustadz Abdul Somad tadi. Kebetulan Ustadz Abdul Somad kita internal ini kan dari Medan juga. Dari Medan juga. Tapi ini beda orang ya Ustaz? Beda orang. Pokoknya nanti langsung udah meninggal. Kita udah almarhum. Udah almarhum. Ya. Luar biasa sekali. Kemudian ya. di Jakarta itu diketuai oleh Haji Abdul Karim Oi. Kemudian mereka bergabung menjadi satu, itu namanya Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Yang kita kenal dengan PT ini Ustaz ya. Iya. Oke, Itu baik. diketuai beliau yang jadi ketua yaitu Bapak Haji Abdul Karim Oi ketuanya. Jadi artinya memang PT ini tidak cuma di Sumsel saja ya, menyebar. Iya. Kalau untuk di Indonesia masing-masing provinsi mungkin Ustaz. Iya, ada. Ada perwakilannya Ada ya. perwakilan. Itu sebutannya apa tuh? Dewan Perwakilan Wilayah. Iya, betul. DPW ya. DPW. Nah, untuk kita di Sumsel ini PT Sumsel DPW-nya siapa nih Ustaz sebagai ketuanya? Kalau sekarang itu Pak Karmit, ketuanya Pak Karmit. Kebetulan beliau berhalangan ya untuk hari ini ya. Iya, berhalangan tadi. Nah, sebelum Pak Karmit itu almarhum Haji Didi. Pak Haji Didi. Nah, sebelum Pak Haji Didi, nah itu Kongkong ketuanya. Kung pernah juga ya? Iya, beliau ketuanya. Jadi artinya di sini memang ada masa jabatannya Ustaz ya? Iya, ada masa jabatan. Berapa tahun sekali nih Ustaz untuk pergantian? 4 tahun. 4 tahun sekali ya. 4 tahun sekali. Dan tentu ini membuat kita penasaran juga, kita pengen tahu sejarah mungkin berdirinya Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Apa yang menjadi landasan awalnya Ustaz? Landasannya itu karena pada tahun 60-an atau 70-an itu orang-orang Tionghoa yang hijrah ke Islam itu mendapatkan tantangan gitu. Jadi tantangan baik dari terutama di keluarga begitu. Maka mereka mendirikan organisasi ini untuk menampung kawan-kawan yang hijrah tadi, ketika dia diusir oleh keluarganya dan lain sebagainya. Itu mungkin kita pernah dengar ya, dai dari kalangan Tionghoa yang dicukur rambutnya, yang perempuan ya, Maria Ulfa pada salah. Itu ya saya. Iya, waktu itu. Jadi banyak lagi yang lainnya seperti itu. Nah, PT ini sebagai wadah untuk menampung mereka, menampung sebuah wadah, kemudian mereka belajar bersama untuk mendalami Islam dan juga sekaligus
mendakwakan Islam itu di kalangan keluarganya. Oke, luar biasa sekali ya, itu mengenai sejarahnya Ustaz. Tapi kalau kita flashback kembali mengenai tokoh penting mungkin di balik berdirinya PT ini siapa nih Ustaz yang punya peran penting? Oh, kalau di Indonesia PT ini diprakarsai oleh 2 organisasi besar. Yaitu Nahdlatul Ulama, tokoh-tokoh NU pada waktu itu, dan juga tokoh-tokoh Muhammadiyah. Baik. Ini 2 ini yang melahirkan PT seperti itu. Dan ada tokoh-tokoh yang lainnya pada waktu itu, terutama Buya Hamka pada waktu itu. Buya Hamka juga tuh. Pada waktu itu. Itu nama yang lumayan besar itu ya. Lumayan besar. Beliau yang menyatukan, dan kebetulan dari ketua Pak Ayap Asyong yang ada di Medan juga setuju begitu. Nah, ini alhamdulillah PT terus berkembang pada tahun itu sampai di Kota Palembang itu tahun 73. 10 tahun kemudian baru berdiri di Kota Palembang. Baik, luar biasa sekali ya. Nah, ini mengenai struktur organisasinya, mungkin kita ke PT Sumsel. Bagaimana nih susunan strukturnya Ustaz? Kalau struktur sebenarnya kita di Dewan DPW-nya DPW ini diberikan kebebasan oleh PT Pusat begitu, sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan di daerah seperti itu. Baik. Nah, ini kan tadi disampaikan bahwa mengenai PT Sumsel. Di sini saya juga melihat bahwa ini sudah ada juga Yayasan Muhammad Chengho. Apakah satu kesatuan atau berbeda nih? Dari Kungkung mungkin yang bisa jawab nih Kung. Yayasan Muhammad Chengho nih Kung. Yayasan Muhammad Chengho kan menaungi PT. Menaunginya ya. Menaungi PT. Jadi kita di sini ada ketua yayasan dan ketua DPW PT Sumsel. Kalau ketua yayasan sekarang ini ada Haji Eki Salim yang PT Muara 2 yang juga berhalangan hadir sekarang. Jadi kalau kita di Dewan DPW ini, ya kita struktur kita susun sendiri berdasarkan musyawarah mufakat kan. Jadi untuk tahun ini disebutlah PT Sumsel Bangkit. Untuk di 2025. 25 sampai 30. Itu untuk temanya mungkin ini ya Kung ya. Ya, jadi PT Sumsel Bangkit. Sumsel Bangkit. Kenapa tuh memakai kata bangkit nih Kung? Karena memang kita sudah cukup lama vakum. Vakum, jadi kita terpusat ke masjid sehingga di PT ini kurang SDM-nya. Sehingga sempat tertunda. Vakum kemarin itu berapa tahun atau berapa lama nih Kung? Cukup lama. Saya sendiri 2004 hingga 2008. 2004 sampai dengan 2008. Jadi sejak itu kita fokus ke masjid. Jadi ketua PT memang tidak jalan. Haji Didi waktu itu. Ya, terakhir dirangkap oleh Haji Didi. Nah, cuma karena fokus kita ke masjid, jadi PT-nya itu kurang bergerak. Begitu. Makanya kita namakan sekarang PT Sumsel Bangkit. Nah, dengan PT Sumsel Bangkit, yang menjadi program kedepannya apa nih, Kung, yang sudah menjadi catatan teman-teman di PT Sumsel? Silakan. Ini ada juga Bang, ini tadi ya. Bang Malian, silakan Bang Malian. Kalau PT sendiri program kerjanya ada beberapa sih. Ya pertama kita pengen pendataan dulu gitu kan. Pendataan dulu. Ya jadi anggota semua gitu kan, baik yang Islam Tionghoa gitu, kami data semua gitu kan. Karena tujuannya PT seperti kata Ustaz Kohen tadi, kita jadi tempat bernaung mereka gitu kan. Jadi kami sebarkan lagi bahwa informasi ya seperti bilang tadi PT Sumsel Bangkit gitu. Ayo kawan-kawan yang Islam Tionghoa bisa join gitu kan. Jadi ini jadi rumah kita bersama gitu. Baik. Ya terus kalau selain itu juga kita ada podcastnya gitu. Ada juga program podcast. Nah ini yang menarik nih. Gagasan dari PT Sumsel ya. Jadi gagasan dari kita pengen ya ngikutin zaman lah. Ya zaman sekarang siar agamanya melalui digital gitu kan. Benar sekali. Jadi PT juga ngikutin seperti itu. Gitu. Jadi artinya di sini nanti akan ada agenda obrolan gitu ya. Iya benar. Yang akan dikelola langsung oleh PT Sumsel juga. Atau ada dibantu pihak lain juga tuh? Benar-benar full dari PT Sumsel. PT Sumsel. Dan ini nanti tayangannya ada di channel YouTube atau di YouTube. Terus ada juga nanti beberapa potongannya di Reels di Instagram kita. Jadi benar-benar mengikuti digital saat ini ya Ustaz ya. Benar. Ustaz lagi. Bang Malian nih. Baik. Dan ini kalau kita melihat juga PT Sumsel ini sudah lumayan lama. Untuk saat ini anggota PT Sumsel ada berapa nih? Siapa yang pengen jawab? Mungkin dari Kungkung kali ya. Silakan Kung. Kalau untuk di Palembang sendiri belum termasuk Sumsel ya. Jadi lebih kurang sekitar 400-an. 400-an.
tersebar untuk di 17 kabupaten kota? Belum. Belum. Baru Palembang saja. Waduh, luar biasa tuh. Kalau untuk kabupaten atau kota lainnya bagaimana nih? Makanya sekarang ini kita lagi berinisiatif juga ke sana untuk mendirikan seluruh DPD se-Sumsel. Ini dalam rangka PT Bangkit tadi. PT Bangkit itu tadi. Nah, ini mengenai Masjid Cengho nih. Masyarakat Palembang kan sudah tidak asing lagi nih dengan nama Masjid Cengho. Kita pengen tahu juga mengenai sejarah berdirinya Masjid Cengho nih. Mungkin ada kaitannya juga dengan PT Sumsel kali. Ustadz, silakan Ustadz. Iya. Jadi kalau kaitannya memang hubungannya ini erat sekali karena, ya. Iya, karena yang mendirikan Masjid Al-Islam Muhammad Cengho itu ya pengurus daripada DPW gitu. Jadi begini, PT sebagai sebuah organisasi, kemudian yang punya visi dan misinya itu adalah menaungi dan mengayomi kawan-kawan kita yang mu'alaf seperti itu. Nah, dari itu kita kan perlu tempat gitu. Nah, tempat biar kegiatannya bisa jalan jalan di situ. Maka kita mendirikan Masjid Cengho. Nah, Masjid Cengho juga terinspirasi dari kawan-kawan kita di PW di Jawa Timur. Jadi Masjid Cengho yang pertama kali didirikan itu di Jawa Timur tahun 2002. Waktu itu peresmiannya. Nah, waktu itu Kongkong dan kawan-kawan menghadiri peresmian, peresmian. Nah, dari sana terinspirasi kita terinspirasi untuk membuat juga masjid dengan nama Masjid Cengho dengan juga. Nama yang sama ya, nama yang sama, tapi dengan arsitektur yang sedikit berbeda dan kita mengadopsi juga budaya Sriwijaya, seperti itu. Nah, kalau mengenai itu ada ornamennya mungkin ya? Ya, ornamennya. Kayak ornamen Palembang begitu ya, Ustaz ya? Nah, kalau berdirinya Masjid Muhammad Cengho ini sejak tahun berapa nih, Ustaz? Peletakan batu pertama itu Kongkong tahun 2004. Kongkong. 2004? Iya, waktu itu Kongkong jadi ketua DPW-nya. Nah, beliaulah yang membangkitkan PT pada waktu itu dan mendirikan masjid sebagai sarana untuk kita berkumpul dan beribadah, dan juga sebagai sumbangsi kita bahwa kita punya peran juga dalam pembinaan umat. Nah, masjid itu bukan punya PT, tapi kita mengelolanya saja, manajemennya. Nah, kalau masjid tetap punya umat gitu. Umat muslim ya Ustaz? Umat muslim mestinya di sini. Karena waktu penggalangan dana juga Kongkongnya alhamdulillah kita dari pemerintah provinsi juga mendapat support dari kota, Muspida dan segala macam. Kita mendapat support betul. Banyak sekali dukungan. Dan termasuk masyarakat, tukang becak, abang becak dan segala macam yang semuanya umat muslim dan berbahu membahu memberikan sumbangsinya dalam bentuk apapun ke Masjid Cengho. Dan ini yang menariknya ada satu lagi kawan-kawan kita Tionghoa yang di organisasi di ini itu ikut juga menyumbang. Ikut andil juga ya? Ikut andil juga. Jadi memang benar-benar toleransinya itu hidup sekali ya Ustaz ya? Hidup sekali dengan adanya Masjid Cengho ini. Nah, karena mereka merasa ada bagian unsur budayanya yang kita bangun di Masjid Cengho. Yaitu budaya Tionghoa itu tadi ya? Jadi budaya Tionghoa, budaya lokal itu Sriwijaya, dan budaya Islam yang itu. Nah, kalau kita berkunjung ke Masjid Muhammad Cengho ini, bagaimana suasana di situ, Ustaz? Karena kan mungkin buat pendengar kita tuh penasaran tuh, pengen tahu bagaimana sih dalam bayangan masjid tapi dengan nuansa ini ya, dengan perpaduan seperti itu. Bagaimana Ustaz suasananya tuh? Kami mau menciptakan bahwa suasana di sana terutama untuk beribadah ya, beribadahnya. Fungsi awalnya di situ ya, saya. Fungsinya beribadah. Jadi fungsi beribadah dan nyaman di ketika masuk di Cengho. Nyaman tadi ya, fasilitasnya AC, kemudian kita jaga juga kebersihan. Baik itu di dalam ruang utama untuk sholat dan juga termasuk fasilitas untuk MCK-nya. Itu kita betul-betul kita bersihkan, jangan sampai ada itu untuk kenyamanan jamaah umat Islam, khususnya di Kota Palembang, pada umumnya umat Islam yang ada di mana saja. Luar biasa sekali ya. Jadi memang dijaga sekali ya Ustaz ya. Karena ini memang tempat ibadah tuh. Iya, kita berusaha seperti itu. Oke, baik. Nah, ini kalau ke Bang Malian kita pengen tahu juga mengenai tadi program sudah, untuk alamatnya mungkin nih sebagai sekretaris bisa menjelaskan untuk alamat Masjid Muhammad Cengho ini di mana nih, Bang Malian?
Ya, sebenarnya kalau sekretariat PT kan di Masjid Cengho gitu ya. Kalau di Masjid Cengho itu lengkapnya sebenarnya arahnya arah di Jakabaring gitu kan. Jadi patokannya Jakabaring ya. Tapi ya putaran tuh putaran air mancur tuh. Nah, itu bisa dari sebelah kiri tuh. Ada dari komplek itu ya? Ya, komplek itu. Oh, masuk dari ya, bisa komplek dari situ itu atau dari yang sebelumnya putaran dari yang kita ke pasar Jakabaring gitu. Oh, jadi ada dua akses ya? Ada dua akses. Jadi bisa melalui komplek yang di depan air mancur itu, atau bisa juga dari pasar Jakabaring. Oh, pasar Rindu itu? Ya, pasar Rindu. Dan jalannya Jalan Cengho gitu aja. Jalan Cengho. Oh iya, lihat aja di Google Map ya mungkin. Kalau Google Map Jalan Cengho. Nanti akan ditunjuk arah ke sana ya. Oke, nah Kungkung sebagai pembina juga kita pengen tahu nih Kung. Untuk visi misi tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Yanto ya, mengenai PT kedepannya nanti nih Kung. Apa nih yang akan dilakukan oleh teman-teman PT? Mungkin ada program spesial nantinya yang ini juga akan merangkul banyak sekali teman-teman muslim lain ini Kung, atau terfokuskan memang kepada teman-teman muslim Tionghoa begitu Kung? Nah, kita memang menjaring seluruhnya, kita anukan yang ingin masuk Islam. Nah, itu yang kita utamakan. Itu. Terus sampai sekarang ini kita rekrut, kita jaring. Dan kedepannya kita memang dari sisi anunya kita menjaga kerukunan umat. Jadi walaupun kita berbeda dalam akidah, tapi kita adalah satu, Bhinneka Tunggal Ika. Begitu ya Kung ya. Jadi beberapa program kita ke depan adalah program yang kira-kira menyentuh masyarakat, yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita jaga perbedaan. Oke, luar biasa sekali nih. Tapi kalau kita berbicara mengenai bagaimana peran PT dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Indonesia, bagaimana tuh sejauh ini? Nah, itulah yang kita utamakan. Itu yang tadi Kung ya. Kalau boleh saya bacakan ini aja. Oh boleh, silakan Kung. Apa tuh? Mengenai informasinya ya? Ya. Atau pantun lagi bukan ya? Soalnya kemarin Kung ada 3 pantun kemarin ya. Nah, ini saya anukan dari PT. Oke. Jadi saya ambil dari huruf P, I, T, dan I. Oh, ada singkatannya. P atau P dulu ya. Persatuan Islam Tionghoa Indonesia dalam puisi kerukunan, menjaga kerukunan umat. P-nya ini sekarang. Yang P-nya. Yang I. Nah, P-nya dulu. Oh, udah P dulu, belum selesai yang P ya. Judulnya. Judulnya. Menjaga kerukunan umat. P-nya penyambung lidah pemerintah. Dan mengimplementasikan program kerja utama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, zero konflik, untuk mengajak seluruh anak bangsa menjaga kerukunan umat yang beragam bersama membangun bangsa yang rahmatan lil alamin. I-nya, indahnya kebersamaan dalam melaksanakan ibadah sesuai akidah masing-masing adalah bentuk saling menerima dan menghargai sebagai kunci sukses terpeliharanya kerukunan umat tersebut. Ya. Sekarang T-nya. T-nya, Kung. Tumbuh kokohnya, kuatnya kerukunan umat dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, otomatis akan membuat para provokator gagal memecah belah bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, luar biasa sekali dari kita. I-nya, insya Allah PT siap sepanjang masa menjadi garda terdepan pemersatu kerukunan umat. Amin. Penjaga Indonesia zero konflik, merangkul seluruh anak bangsa untuk yang beragam, untuk bersama membangun negeri yang total tentram Kertorajo. Oke. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ini dari inspirasi Kungkung semua ya yang merangkum itu tadi Kung? Nah, semuanya kan kita tim. Jadi Kungkung kan sudah tua. Jadi, tapi jiwanya ini malah justru menjadi acuan kita nih. Kebanyakan dari anak-anak mudanya. Jadi kita harapkan generasi muda nanti ke depan. Indah sekali ya dengan kata-kata yang tadi diucapkan oleh Kungkung. Ini mencerminkan sekali bagaimana adanya PT Sumsel ini yang juga hadir di tengah masyarakat, terutama di Indonesia pastinya ya. Ini mengenai program lagi tadi disampaikan banyak sekali program untuk kedepannya, termasuk untuk kalau dalam program sosial, apakah PT Sumsel juga ada nih yang akan dilakukan nih Kung? Itu sebenarnya cukup banyak. Sekarang memang programnya lagi disusun. Tapi yang program prioritas tadi masalah podcast. Kemudian antara lain masalahnya kita akan mengadakan hitanan masal. Oke, itu sosialnya sebetulnya. Hitanan masal, terus peduli kesehatan.
dan sebagainya banyak. Banyak Kung ya. Tapi kalau kita flashback beberapa tahun yang lalu, kegiatan sosial seperti apa nih Kung yang pernah ada di PT Sumsel? Sebenarnya kalau waktu era saya, Iya. itu kita juga kan sudah di Tanan Masal tadi ada. Kesehatan ada. Kita bergabung juga dengan Masjid Agung. Bagaimana itu Ramadan ya. Kita mengadakan safari Ramadan. Banyak. Ini yang akan kita bangkitkan kembali. Ini akan digiatkan kembali ya Kung ya, bersama dengan pengurus yang saat ini tuh. Ya, jadi supaya PT Sumsel ini memang menjadi milik masyarakat. Jadi untuk umat muslim dari manapun silakan ya yang ingin beribadah silakan datang ke Masjid Cengho yang ada di komplek ini tadi yang disampaikan, komplek Jakabaring ya. Iya. Oke, baik. Ini kalau boleh saya tambahin. Boleh Kong, silakan. Jadi kita ini tempo hari pernah terjadi agak misunderstanding bahwa Masjid Cengho ini seolah-olah milik PT. Nah ini yang perlu kita pertegaskan juga di sini Kung ya. Kita tegaskan bahwa ini bukan milik PT, cuma dibangun oleh PT. Itu juga dengan bantuan banyak sekali ya, termasuk masyarakat juga. Doanya Allah. Nah jadi itu kita lakukan bahwa ini rumah Allah milik masyarakat, milik umat Islam. Jadi seperti masjid pada umumnya ya Kung ya. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali di sini ya. Kita sholat bisa di situ, termasuk kegiatan keagamaan Islam banyak digiatkan di sana. Nah tapi kalau kegiatan kita pengen tahu, mungkin ke Ustadz Yanto lagi nih. Untuk di Masjid Mamang Cengho ini kegiatannya seperti apa nih Ustadz? Ya baik, terima kasih. Untuk kegiatan kita berfokus atau berpedoman pada visi Masjid Cengho itu sendiri. Kalau tadi kan pembinaan mu'alaf itu dari PT. Nah, masjid ini apa perannya gitu? Nah, kalau saya sudah menuangkan visi daripada Masjid Cengho itu adalah dia menjadi pusat ibadah, pusat ibadah yang inklusif. Bukan eksklusif. Inklusif ya. Inklusif. Nah, jadi inklusif itu sebuah menerima dan melayani orang yang datang dan kita tahu kebutuhannya apa. Nah, jadi dia ibadah itu butuhnya apa. Nah, tidak hanya ibadah saja, itu namanya inklusif. Tidak eksklusif seperti itu. Kemudian dan integratif. Integratif. Jadi semua siapapun yang datang ke Masjid Cengho kemudian memberikan saran dan lain sebagainya, kita tampung dan kita terima aspirasi bagi umat Islam. Nah ini yang kata Kungkung tadi itu tegas bahwa masjid ini adalah punya umat Islam. Jadi tempat pusat ibadah yang inklusif dan integratif bagi umat Islam yang memfasilitasi pertumbuhan spiritual. Pertumbuhan spiritual ini kemudian sosial, di bidang sosial ini nanti bisa berkolaborasi dengan PT. Kemudian kita bangkitkan ekonomi. Alhamdulillah untuk ekonomi kita mendapatkan bantuan marbot dari Bank Sumsel Babel. Kami mengucapkan terima kasih. Mungkin Pak Tian kepala Bank Sumsel yang disupport sampai dengan saat ini. Alhamdulillah ada 3 marbot kita diberikan itu untuk menjual sedikit membangkitkan ekonomi, souvenir yang bisa kita jual khusus untuk masjid Palembang yang khas seperti itu. Nah selama ini ada yang datang nggak ada souvenirnya, kita sudah siapkan. Berbentuk apa? Ada lampion dengan kaligrafi Allah Muhammad, itu salah satunya. Kemudian kita juga punya rompi, itu rompi khas. Rompi Cengho gitu. Nah bahannya itu bahan dari lokal yaitu jumputan. Kemudian kita jahit khas ala baju Tionghoa. Oh begitu. Dan ini ide-ide dari pengurus semua ya saya? Iya dari pengurus. Nah masih banyak lagi nanti kita buat yang sedikit unik tapi dia khas, mencerminkan Islam, dan mungkin baju koko juga, koko tapi dengan kancing Shanghai gitu kan, agak dari namanya aja sudah hampir sama ya saya. Baju koko. Ya, seperti yang saya pakai merah-merah. Nanti kita bisa putih kan. Kemudian dan pendidikan. Jadi pendidikan ini bisa macam-macam yang bisa kita ini kan, serta menjadi pusat pembinaan mu'alaf. Jadi masjid itu, Masjid Cengho akan menjadi pusat pembinaan mu'alaf. Itu akan berkolaborasi dengan PT, karena PT dan Cengho itu setali 3 uang, tidak bisa dipisahkan. Nah ini saya mau potong sedikit tadi, terfokuskan dengan kalimat
pembinaan mu'alaf nih Ustaz. Mungkin masyarakat kita pengen tahu juga nih program dari pembinaan mu'alaf. Ini bagaimana nih Ustaz? Baik, untuk pembinaan mu'alaf kita punya program dari awal ketika mu'alaf itu mau tertarik terhadap Islam, ada hidayah gitu. Nah, dia kan datang ke kita berkonsultasi. Ada yang belum mau syahadat, dia mau belajar dulu gitu. Memahami dulu. Iya, mau belajar. Jadi kita siapkan ustazahnya, kalau dia perempuan ustazah. Dan ini ada ya Ustaz ya? Sudah ada. Kemarin di bulan puasa. Bulan puasa dia datang ke kita, seorang ini perempuan, dia mau belajar dulu katanya. Jadi kita fasilitasi. Setelah dia belajar, dia betul-betul paham bagaimana sholat, tata sholat, wudu dan segala macam. Kemudian baru dia mengikrarkan syahadat di Masjid Cengho. Nah, setelah ikrar, kita ada kegiatan lagi. Ada lagi tuh. Kita kegiatan di bulan puasa kemarin kita sudah mengadakan yang namanya DMC. Apa tuh Ustaz? DMC Daurah Mu'alaf Cengho. Wah, gitu. Dari namanya aja nih ini kegiatan DMC, ini ya. Ya, DMC. Kalau yang marbot tadi usaha ekonomi kita sebut UMC namanya. Apa usaha mu'alaf Cengho. Biar enak dengernya kan. Oh, DMC UMC. DMC itu kita membekali mu'alaf ini dari sisi pemikirannya, pemahamannya terhadap Islam harus betul-betul kafah. Jangan dan ada keterpaksaan ya saya. Jangan ada keterpaksaan. Dan kemudian keyakinannya yang harus kita tanamkan. Itu yang sangat penting itu tuh. DMC itu 2. Nah, jadi fokus DMC itu adalah Daurah Mu'alaf Cengho itu adalah yang pertama itu adalah dari sisi pemikirannya dan juga keyakinannya yang harus kita perkuat. Jangan sampai dia ketika sudah syahadat dia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim dan muslimah. Itu tujuan daurahnya tadi. Nah, daurah juga tidak hanya nanti bisa kita ke pendidikan tadi, bisa kita larikan ke ekonomi, bisa seperti itu. Nah, maka kita ada yang namanya UMC, Usaha Mu'alaf Cengho. Nah, ini untuk mengurusi perutnya gitu. Jadi kalau pemikirannya sudah benar, kemudian keyakinannya betul mantap, maka dia akan mantap juga dalam berusaha. Kalau berdagang itu cara Islam lah, begitu. Jadi memang banyak sekali programnya itu ya. Itu yang sudah kita laksanakan. Umat tuh. Ya, itu sudah kita laksanakan di bulan puasa kemarin. Daurah Mu'alaf Cengho. Mudah-mudahan untuk puasa ini akan kita lebih kita tingkatkan. Baik. Nah, ini Bang Malian lagi nih sebagai sekretaris, kita pengen tahu Anda ini ada pihak dari luar tuh yang pengen ikut berkontribusi dalam jalannya, baik itu dari PT Sumsel ataupun juga Yayasan Muhammad Cengho ini. Apakah akan membuka pintu selebar-lebarnya juga nih untuk yayasan kita tuh? Kalau dari PT sendiri sebenarnya membuka selebar-lebarnya gitu ya. Kita siap berkolaborasi gitu, baik dari pemerintahan provinsi, Gubernur Sumatera Selatan gitu, maupun dari Kota Palembang, Wali Kota Palembang gitu, dan juga Forkopimda yang ada gitu, termasuk elemen-elemen masyarakat lainnya gitu kan. Di PT pengennya kita berkolaborasi. Ya sudah zamannya juga sekarang berkolaborasi. Jadi PT membuka selebar-lebarnya gitu. Kalau bingung mau gimana nih, misalnya kita mau kontribusi gitu, ya rumah PT itu sebenarnya Masjid Cengho gitu. Ya, sekretariatan kita juga ada di dekat. Ada di sana ya. Di dalam lingkungan Masjid Cengho gitu. Jadi itu kita bagi dua namanya. Kalau di sana sekretariat pusat, sekretariat pusat. Untuk di Sumsel ya. Iya, di Sumsel ya. Nah, untuk sinergitas yang sudah pernah ada selama ini pernah terjalin kerjasama dari pihak mana nih, Bang Malian? Sebenarnya kalau kita sih kemarin ada di Bank Sumsel gitu kan, itu salah satu pihak kita yang mendukung kita gitu kegiatan gitu. Terus ada juga kemarin dari Masjid Bank Raya kalau nggak salah, mereka mau berkontribusi sama kita gitu. Ada undangan juga dari beberapa organisasi lain gitu untuk saling kolaborasi gitu, terutama tentang mu'alaf tadi kan, pembinaan mu'alaf gitu. Nah, jadi sudah ada banyak pihak sebenarnya yang sudah ini ya dengan PT Sumsel gitu. Ya tinggal kita sebenarnya lagi pengennya audiensi ke provinsi gitu, ke Gubernur Sumatera Selatan gitu, Pak Herman Deru, untuk mensondingkan tadi bahwa PT Sumsel ini telah bangkit kembali gitu. Ya seperti kata Kongku, awalnya mati suri, terus kita bangkit kembali gitu untuk menjalankan ya misi tadi. PT pengennya menjadi
garda terdepannya lah untuk kerukunan dan lain-lainnya gitu. Untuk yang kita yang membantu, misalnya mualaf tadi bingung gitu nggak ada rumah atau orang mau belajar tentang Islam gitu, ya bisa melalui dari PT dan akan PT arahkan ke Masjid Cengho. Karena berduaan ini saling berdampingan gitu. Ya nggak mungkin ada PT ada Masjid Cengho gitu, ada Masjid Cengho ada PT. Gitu. Menjadi satu ya, Bang Malia tentunya ya, luar biasa sekali. Nah ini tentu dengan visi misi yang kita lakukan. Dan kembali dalam kehidupan ini pasti ada tantangan nih. Dalam segi hal apapun pasti dalam kehidupan ini kita akan menemukan yang namanya tantangan atau apa nih kita menyebutnya di sini. Hambatan juga bukan ya, lebih kepada tantangan mungkin. Nah untuk di PT sendiri nih, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Sumatera Selatan, ada nggak Ustadz tantangan apa seperti itu yang pernah dilalui atau yang selalu ada gitu Ustadz? Banyak sebenarnya. Kita yang pertama kali tantangan ketika mu'alaf tadi sudah melakukan syahadat. Kita kan sering memanggil dan mengajak untuk kegiatan majelis taklim di Masjid Cengho. Ada juga majelis taklim di sana ya. Majelis taklim di Masjid Cengho itu di hari Ahad. Nah, kadang yang si mu'alaf tadi jarang hadir di kita. Sehingga kadang menghilang sekian puluh tahun, sekian tahun gitu. Yang jadi masalah begini, ketika di lingkungan keluarganya masih belum Muslim, belum Islam, terkadang ketika yang bersangkutan itu meninggal, nah ketika meninggal ini yang jadi masalah. Karena dalam Muslim kita punya cara sendiri gitu. Itu yang suka berbeda. Tapi kawan-kawan yang di ini kalau kita sering kita jelasin, mereka tuh mengerti gitu. Karena kita juga dengan walubi kita deket begitu kan, dengan komunitas atau organisasi suku Tionghoa yang ada di Kota Palembang juga kita dekat gitu ya. Jadi kita juga ikut ini. Nah, dari atas dasar itulah kita bisa memfasilitasi dan bisa berkomunikasi dengan mereka bahwa yang bersangkutan ini sudah Islam, maka harus dimakamkan sesuai dengan syariat Islam. Begitu. Nah, ada yang sudah dulu kasusnya udah 1 bulan dimakamkan gitu. Dengan cara yang lain, kemudian dia mengadu ke MUI. Nah, akhirnya MUI membuat fatwa untuk dibongkar kembali, kemudian dikuburkan secara Islam. Nah, itu menggandeng kita juga. Nah, kita sudah ke pemakaman di Talang Krikil itu, kemudian kita berkomunikasi dan membawa surat itu, hanya diperizinkan untuk membongkar makam tadi. Nah, supaya jangan terjadi lagi. Jangan salah ya. Iya, banyak itu kasusnya seperti itu. Karena memang sudah menjadi Muslim kan, Muslimah. Jadi memang harus mengikuti syariat kita. Syariat gitu. Islam. Ada juga yang, mohon maaf, dari istrinya atau dari ininya enggak ini membiarkan saja yang bersangkutan itu dibiayai pemakamannya itu oleh keluarganya yang non Muslim tadi. Nah, ketika kita mau memberi penjelasan itu tidak bisa. Jadi bahasanya jadi kita juga saat ini berusaha supaya kawan-kawan kita tadi ayo, kalau dia bermasyarakat itu aktif di masyarakat. Kalau dia sudah Muslim ya harus ke masjid supaya dia tahu dan orang sekitar juga tahu bahwa dia seorang Muslim gitu. Ya, jadi kita harus berani ishadu bi anana muslimun. Saksikanlah saya ini Muslim gitu. Walaupun saya dari Tionghoa dan ini enggak masalah gitu. Begitu. Baik. Jadi itu seperti itu ya penjelasannya. Jadi mudah-mudahan ini akan menjadi pemahaman ke depannya ya untuk siapapun yang saat ini lagi monitor obrolan kita untuk di pagi ini. Nah, kalau dari Kungkung mungkin di era Kungkung sama teman-teman yang saat ini ada perbedaan enggak Kung untuk tantangannya? Sama ya Kung ya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Waktu saya mau masuk Muslim juga, ya ada pasti ada tantangan juga di situ ya. Pengen diceritakan juga nih mungkin. Nggak usah ya, panjang ya. Bisa sampai maghrib nih nanti ya. Oke, baik. Dan ini kalau kita ke PT lagi nih, kita pengen tahu bagaimana sih cara hubungan PT dengan organisasi Islam lain di Indonesia sejauh ini, Ustaz? Saya. Ustaz. Jadi kan sebenarnya itu tadi. PT itu lahir dari tokoh-tokoh besar dari NU dan Muhammadiyah, dan itu saya kira sampai sekarang hubungannya sangat-sangat sangat-sangat erat sekali. Malah sekarang kita disusunnya pengurus itu akan kita masukkan
dari NU dan Muhammadiyah. Muhammadiyah. Unsur NU dan juga Muhammadiyah tuh. Penasehat. Penasehatnya untuk dalam strukturnya ya. Ya. Pada saat Idul Adha kemarin bagaimana kegiatan untuk kayak penyembelihan hewan kurban? Tetap ada ya Ustaz ya? Ada, iya. Dan juga ini berdasarkan apa nih? Dari sumbangan masyarakat sekitar atau memang dari pengurus PT yang juga sudah menyiapkan program itu? Kalau untuk kurban tahun kemarin atau tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya atau sejak adanya Masjid Cengho. Nah, kalau sebelum adanya Masjid Cengho itu kita melakukan kurban di tempat ketua DPW PT. Itu di bengkelnya Pak Haji Sidik. Haji Sidik itu kita 2 atau 3 kemudian kita bagikan di anggota PT dan masyarakat sekitar. Nah, ketika adanya Masjid Cengho, itu kawan-kawan dari PT, senior-senior PT ini melakukan pembelian kurban itu ke Masjid Cengho. Waktu itu dikelola oleh pengurus Masjid Cengho. Nah, sampai saat sekarang ini sehingga kalau sekarang kita berkolaborasi dengan masyarakat kita. Di masyarakat bentuk panitia diketahui oleh RT dan macam. Kemudian kita melakukan pembelian itu. Posisi sekarang tidak di Masjid Cengho, tapi di tempat di sekretariat RT. Nah, kenapa? Karena Masjid Cengho itu kalau kita melakukan pembelian di sana, darahnya itu suka bau. Jadi sehingga di sana tidak menjadi ini semua gitu kan. Karena itu ada alasan. Jadi bukan jenggot jadi seperti itu. Karena untuk penyembelihan itu memang lebih baiknya di lapangan di tanah gitu. Jadi sehingga kemarin masyarakat sudah beberapa tahun masyarakat menyembelih itu tidak di lingkungan atau di dalam Masjid Cengho. Karena itu akan darahnya tadi akan tidak ada hilang. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya dan kita dulu jangan kemana ya kita kembali lagi dengan kita masih bersama dengan PT Sumsel. Tapi kita mendengar kedua informasi yang berikut ini jangan kemana-mana. Kita itu beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya. Kita itu sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai. Berdamailah walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi. RRI dengan esensi buku. Di dalam kehidupan, manusia seringkali dihadapkan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi pikiran yang berdampak pada saat beraktivitas. Namun dengan berpikir positive thinking akan mampu membantu sedikit menepis kegundahan apa yang tengah kita pikirkan. The Power of Positive Thinking adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku ini adalah salah satu buku pengembangan diri yang paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah. Ini mengajarkan cara mengembangkan pikiran positif dan memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan, keberhasilan, dan berikut adalah ringkasan singkat dari The Power of Positive Thinking. Pertama, pentingnya pikiran positif. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Menjaga pikiran positif adalah kunci untuk mengatasi masalah, menghadapi tantangan, dan mencapai tujuan. Kedua, imajinasi kreatif. Norman Vincent Peale mendorong pembaca untuk menggunakan imajinasi kreatif mereka untuk memvisualisasikan hasil positif dalam hidup mereka. Ini adalah cara untuk menarik energi positif dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan. Ketiga, kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bagaimana menciptakan kebahagiaan dalam rutinitas sehari-hari. Peale menunjukkan pentingnya bersyukur dan menghargai hal kecil, hal-hal dalam hidup.
Selanjutnya yang keempat yaitu kepercayaan diri. Pembaca diajarkan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan diri mereka. Bill menekankan pentingnya memiliki keyakinan dalam kemampuan sendiri untuk mengatasi rintangan. Kelima, doa sebagai alat. Di sini Bill menggabungkan elemen spiritual dalam bukunya. Dia menunjukkan bahwa doa adalah alat penting untuk mengatasi kesulitan dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Keenam, mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Buku ini memberikan strategi tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Bill mengajarkan teknik-teknik relaksasi dan pemahaman terhadap peran positif dalam menghadapi masalah. Dan yang ketujuh yaitu hubungan sosial yang positif. Bill menggarisbawahi pentingnya menjalin hubungan sosial yang positif dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan pandangan positif. Selanjutnya kedelapan yaitu tindakan yang mendukung pikiran positif. Buku ini menekankan bahwa pemikiran positif harus didukung dengan tindakan positif. Membuat perubahan nyata dalam hidup memerlukan langkah-langkah konkret. Selain 8 hal tadi, di buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale juga memiliki tujuan dapat memberikan panduan dan motivasi kepada pembaca untuk mengubah cara mereka berpikir dan menjalani kehidupan dengan sikap yang lebih positif. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale dari RRI untuk Indonesia. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik, Manca Bica dulur-dulur dimanapun berada, dan kita masih bersama dengan kawan-kawan dari Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Sumatera Selatan. Ini kita masih bersama dengan Kungkung Haji Herianto Kurniawan, dan juga bersama dengan Ustadz Yanto M.Hum MIP, dan juga ada Bang M. Malian Zikri ya. Kita masih ngomongin soal harmoni dalam keberagaman PT Sumatera Selatan menyemai toleransi. Dan mungkin kita sambung pertanyaannya kembali nih mengenai generasi muda Muslim Tionghoa. Bagaimana cara PT nih Ustadz, mungkin yang sedikit tahu ya, merangkul generasi muda Muslim Tionghoa supaya bisa tetap eksis ke depannya nih Ustadz? Baik, itu tadi kan itu sudah digagas oleh pemuda PT. Oh ini ya, salah satu wakilnya Bang Maria dan kawan-kawan itu dengan melalui podcast tadi. Nah, dan ini. Ya. Dan Masjid Cinghu itu memfasilitasi tempat untuk podcast tadi. Oke. Jadi Bang Malian ini termasuk apa nih di sini kalau untuk generasi muda Tionghoa Muslim? Muda energik lah. Muda energik. Pemuda energik. Pemuda energik. Menaungi teman-teman di situ ya. Iya, termasuk programnya podcast yang nanti akan digagas juga di situ. Iya, benar. Kapan nih podcastnya akan jalan nih, Bang? Harusnya di pertengahan bulan ini udah ready sih. Yang jadi fokus obrolannya nanti lebih kemana tuh? Mengangkat hal apa nih? Kita lebih mengangkatnya itu sebenarnya nilai Islamnya tetap diangkat, tapi juga kita memberikan nilai-nilai misalnya dia gimana dari usahanya, gitu kan. Terus kalau dia kerja gimana cara menerapkan syariat Islamnya di dalam kehidupan dia gitu. Nah jadi ya nanti podcastnya akan berimbang lah, bukan hanya tentang agama aja gitu. Karena PT ini kan harus
menjaga kerukunan gitu kan. Jadi yang diundang pun selain tokoh-tokoh dari PT gitu, ada tokoh-tokoh dari yang lain juga gitu, dari NU, Muhammadiyah gitu, ataupun dari organisasi pemuda lainnya gitu, untuk memberikan insight lah ke anak-anak muda gitu. Karena anak-anak muda ini kan butuh dibimbing ya, bayangkan kan. Ya, karena anak-anak muda ini dengan banyaknya informasi digital yang sekarang gitu, ya serapannya lebih banyak gitu kan. Nah, makanya dari PT pengen ikut juga gitu untuk memberikan insight gitu ataupun hal-hal yang bisa di-sharing ke mereka gitu. Menjadi jembatan informasinya ya, iya, Bang ya. Termasuk ya selain podcast, ya kami juga ready gitu. Pemuda-pemuda ini ya mungkin kalau dia ikutan majelis kadang berat gitu kan. Kami akan pendekatannya secara anak muda gitu. Ya duduk kita ngobrol nongki lah. Nongki. Jadi ada acara sendiri nih. Iya, jadi cara-caranya menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu kan. Jadi bukan hanya majelisnya, tetap kita jalani majelisnya gitu. Ya kita ada juga nongki, ngobrol-ngobrol cantik gitu kan. Jadi ngobrol-ngobrol santai gitu, gimana misalnya mau belajar tentang Islam gitu kan. Atau dia baru mau ikut nih dengan Islam gitu kan. Ya kami kasih tahu indahnya keberagaman Islam gitu kan. Wah, luar biasa sekali nih ya. Boleh dong diinformasikan kepada pendengar kita nih Bang Malian mengenai channel YouTube-nya nanti untuk podcast ya, di mana tuh? Kalau sekarang sih belum ada launching ya. Kalau namanya tuh Voice of PT sebenarnya nanti. Jadi akan nanti disiapkan. Ya, akan ada namanya Voice of PT gitu. Ya kalau nggak boleh akses Instagram kita aja gitu, DPW PT Sumsel gitu. DPW PT Sumsel. Itu nanti muncul gitu. Nah di dalam situ nanti juga ada beberapa potongan-potongannya gitu. Terus ya fullnya di YouTube-nya gitu. Iya. Jadi untuk sementara untuk Manca BC yang pengen kepo mengenai podcastnya KG, mungkin untuk sementara boleh pantengin di akun Instagramnya tadi ya, Bang Malian ya. KG bakal diupdate di situ. Dan juga termasuk disampaikan tadi oleh Bang Malian bahwa ada potongan-potongannya juga akan diupload ya di situ ya. Oke, baik. Ini sebenarnya masih banyak sekali yang pengen kita tanyakan, tapi waktu nih saat ini sudah 53 menit melangkah dari jam 9 pagi. Nah, di penghujung perjumpaan kita mungkin masing-masing ada yang pengen disampaikan nih, baik itu untuk masyarakat Muslim Tionghoa yang ada di manapun berada, atau ada hal lainnya yang pengen disampaikan, silakan. Mungkin kita awali dulu dari Kungkung, silakan Kung. Ya, terima kasih. Jadi kita dalam rangka kegiatan organisasi, dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan pelantikan. Itu akan dilantik oleh DPP. Nah, mohon ini semoga didengar oleh Pak Gubernur. Amin. Kami akan sowan kepada beliau untuk minta fasilitasi pelantikan nanti. Jadi kalau kepengen kami itu ya pelantikan di Gereja Agung. Perlu dukungan juga ya. Iya, mengundang seluruh tokoh masyarakat dan sebagainya kan. Yang mencerminkan PT bangkit kembali. Semoga acara ini didengar oleh beliau. Amin. Sehingga beliau berkenan untuk menerima kami dalam waktu dekat untuk sowan. Begitupun kami akan sowan kepada Pak Wali Kota sebagai yang punya kota. Itu akan kami sowan ini. Dan juga tadi kami sebutkan tadi akan menghimbau kepada PWNU dan Muhammadiyah untuk berkenan duduk di organisasi. Dan satu yang perlu saya luruskan sedikit Pak, ini tadi keberadaan Masjid Cinghu di lokasi yang sekarang ini, kita tidak boleh melupakan jasa. Jadi pada waktu adalah gubernurnya kan Pak Sahrial. Jadi beliau pada eranya dulu ya, Bung ya. Jadi beliau nunjuk waktu itu kan katanya nanya ke PT kan sudah ada lokal belum? Lokasi. Ditunjuklah di sana. Memandu penggalangan dana pun beliau. Jadi jasa beliau itu cukup besar untuk berdirinya Masjid Cinghu ini ya. Tapi di arahnya Pak Gubernur Herman Deru kita tidak menyangkal. Sumbangsi beliau sangat besar. Tetap ada. Terutama dalam segi pembinaan. Nah untuk inilah kami mohon kepada Pak Gub dan Pak Wali untuk binalah kami. Bina PT dan Masjid Cinghu ini supaya benar-benar dapat membantu program kerja pemerintah dan menjadi milik masyarakat. Amin, mudah-mudahan ya Kung ya. Luar biasa sekali. Baik, dan mungkin sambungannya dari Ustadz Yanto secara singkat, silakan. Ya, baik. Sebelum saya menyampaikan juga tadi, Kung sudah menyampaikan. Jadi untuk pemerintah provinsi dan pemerintah kota itu sudah sering mendukung kita. Apapun yang kita ini kan sudah. Nah, kalau kita di Masjid Cinghu itu ada wifi gratis dari pemerintah kota. Ya, kami mengucapkan terima kasih
kepada Pak Ratu Dewa dan pemerintah kota telah memfasilitasi ini, sehingga kami itu ada aplikasi Maslam untuk pelaporan keuangan dan kegiatan di Masjid Cheng Ho. Jadi dengan Maslam ini sangat mendukung penampilan TV digital untuk di Masjid Cheng Ho. Kemudian harapan saya Masjid Cheng Ho ini menjadi pusat, tidak hanya sebagai pusat, terutama pusat ibadah dan juga pusat wisata religi untuk di Palembang ya. Di Palembang. Maka saya pesan dengan tuh wong Palembang, wong cek bicek ya. Jadi kalau ada dulur dari luar kota, kalau datang ke Palembang, ayo datanglah ke Masjid Cheng Ho. Iya. Akan sangat menyambut ya. Karena saatnya. syarat menjadi yang ngomong pernah ke Cheng Ho itu ada 4. Apa tuh? Iya, yang pertama, jadi bahasa Arabnya man qala qad zurtu fi Palembang walam yakul pempek walam yashrab cuko walam yamsi fi syari ampera walam yusolli rak'ataini fi masjid Cheng Ho fahuwa kazibun. Jadi kalau ada yang ngomong, oh aku pernah ke Palembang, kita tanya lah, pernah makan pempek belum? Sudah. Apalagi pempek kongkong ya. Kemarin kami nyicip ini. Iya, sudah makan pempek, yang kedua minum cuko. Sudah juga. Ngigup juga tadi kan. Ngigup cuko. Ke Ampera juga sudah. Nah, ke Ampera sudah betul-betul. Tapi dia belum ke Cheng Ho. Kayaknya belum lengkap nih. Belum lengkap. Ke Palembangnya. Berarti dia kalau ngomong, iya, karena dia kalau ngomong aku lah pernah ke Cheng Ho, belum sholat, berarti dia bohong. Jadi ayo kita undang ya segala nyosan ya. Itu ajakan kami. Kemudian kami mau menghimbau juga kepada ini, kalau ke Cheng Ho itu jangan nggak sholat 2 rakaat. Itu. Ke Cheng Ho nggak sholat 2 rakaat rugi dong. Rugi karena sudah jauh-jauh datang ke situ ya. Oke, baik, terima kasih Ustadz, dan silakan mungkin dari Bang Malian secara singkat untuk penutupnya. Kalau dari PT sendiri sih harapannya kami pengen kolaborasi gitu dengan semua unit apapun organisasi yang ada gitu kan. Karena basicnya kita pengen membangkitkan syariat Islamnya tadi dan melalui PT Sumsel tadi gitu. Sudah dibilang tadi PT Bangkit Sumsel gitu. Jadi harapan kita siap berkolaborasi baik dari sisi pemerintah, organisasi keislaman ataupun pemuda-pemuda keislaman gitu. Dengan siapapun itu ya. Dengan siapapun itu ataupun masyarakat yang bingung atau apapun mau tanya apapun ya PT siap gitu untuk menjawab hal itu, karena akan ada banyak kegiatan juga dari kita gitu kan. Oke, baiklah kalau begitu. Baik, terima kasih sekali lagi Kungkung atas waktunya dan juga penjelasannya tadi luar biasa sekali ya. Ini kita dapat banyak pemahaman nih. Intinya PT welcome demi kemaslahatan umat. Wah, ini luar biasa sekali. Poinnya di situ ya, Kung ya. Luar biasa sekali. Dan juga terima kasih untuk Ustadz Yanto ya atas informasinya tadi, atas pemahamannya yang tadi sudah kita dengarkan sama-sama. Dan juga untuk Bang Malian juga terima kasih ya. Kita nantikan untuk podcastnya, dan doa kita mudah-mudahan PT Sumsel akan terus menjadi inspirasi, akan terus menjadi jembatan. Bagaimana toleransi di Palembang ini akan terus tetap terjaga begitu ya. Oke, Mance Bice, karena waktu kita sudah ada di penghujung perjumpaan, kita harus pamit dari ruang dengar Mance Bice untuk di obrolan komunitas di edisi Sabtu tanggal 5 Juli 2025 ya. Dan sekaligus akan menutup perjumpaan kita untuk di Sriwijaya Pagi di kesempatan pagi ini ya. Kulo Cailam pamit.